Itu parah juga bang. Parah banget itu. Anjir. Temen gue yang parah banget mah. Anjir. Itu doang yang paling gak gue, maksudnya yang paling gue ingat itu doang. Oke. Berkesan buat lu lah ya Iya, sekarang ya. berkesan banget itu mah. Karena 3 orang lawan banyak lah ya. Albes itu mah kayaknya. Albes ya. Iya. Ada Orang bang banyak banget. setronton. Malah lebih kayaknya mah itu mah. Orang sampai ke atas-atasnya. Anjir. Gila, 3 orang dong nekat ini mah nekat. Kenapa lu berpikir bang kalau 3 orang ini bisa menghadang TD? Gimana ya emang? Mungkin gabut atau gimana? Nggak tahu gue kayak. Oke, mungkin lu belum nggak terima kalau ada anak pelajar lewat sini nih ya bang, apalagi Mungkin, dekat kabar dulu gitu. ya. Anjir, gila. Itu teman lu itu si BBB bang? Ya si Bebek sama si Ebo tuh ada temen gua. Kalau si Bebek dia sama gua bisa lari ke gang. Kalau si Ebo itu Parah. mungkin lagi tinggi lagi tahu kan. Oke. Lagi itu fly. Dia salah masuk gang buntu itu, gerbang ditutup. Ya akhirnya kebagi di situ dia. Itu kalau nggak ditolongin warga mah aduh. Ya tahu dah itu. Pada bolong orang udah diangkat ya udah Darah. darah banyak banget. Bener sih Bogor itu kalau udah sayar emang parah ya bang Bogor. Tuh dengerin tuh jangan tawuran ya. Tawur. Dampaknya lu tahu sendiri kan, tawuran itu ya bisa dibilang kena polisi, kebacok dan segala macam lah yang merugikan orang lain bahkan negara ya bang. Kalah mati, menang masuk penjara. Denger tuh. Anjir 3 orang menurut gue yang menurut gue sih ini udah gokil sih 3 orang melawan itu. Aduh kacau. Tapi dari pihak dia ada yang kena kan? Ada tangannya. Ada yang abang. Apaan? Sama abang. Nggak tahu sama gua, nggak tahu sama temen gua. Pokoknya ada yang kena aja. Ada yang kena ya. Jadi sama-sama ada korban lah bang ya. Tapi parahan di pihak gua korbannya. Si babi buta bang itu. Iya. Itu gara-gara warga. Untungnya berarti Iya. nyawa itu ditolong warga ya. Iya. Bantu warga. Oke gokil. Nih selanjutnya nih bang ya. Sempat terjadinya viral nih bang nih. Dari Out KN ya bang, lawan SBM ya. Yang abang pakai sendal doang tuh. Iya. Nah itu gimana nih bang bisa terjadinya abang itu selon banget aneh. Dan saya liatin di sini bang nih. Di sini tuh abang kena ya? Iya di situ di perut. Tuh, gimana tuh bang kronologi dari awal tuh bang? Apa sebelumnya itu mah- janjian apa gimana? Yang janjian sebenarnya mah adik kelas itu. Gua kagak ada di tempat, nggak lagi nongkrong sama bocah, lagi markir. Terus ujung-ujung deh adik kelas tengok WA, BBM dulu mah zaman BBM ya. BBM gua katanya mau janjian sama SBM katanya. Tahunya di situ teh SBM itu udah ada di daerah Kenari. Gua datang di situ udah Rame. udah mau siap-siap. Oke. Di situ. Terus kagak lama di situ bentrok. Habis bentrok itu sebelah kanannya itu jebol. Sebelah kanan gue itu, yang sebelah kanannya jebol. Bahkan ada yang kena. Adik kelas gue itu kena di sini nih, di paru-paru apa jantung gitu ya. Di sini ada yang kena. Habis kejadian itu, adik kelas gue yang kena itu berhenti dari sekolah. Iya, diomelin kali sama orang tuanya. Kagak ditelusin lagi di KN. Oke. Dan itu kenapa lu bisa seselon itu bang? Apa karena itu kan dorongan lagi? Ya efek itu. Iya. Gokil ini. Dan itu kawan lu ada lah ya bang ya? Apanya? Itu kalau nggak salah dari pihak KN juga ya bang? Kenapa? Samping lu nemenin lu. Oh si Aping ya itu ada tuh. Itu yang megang wapak itu. Oke, ya. dia. Oke, yang tembus. Iya. Tuh Ping, lu ngapain megang wapak Ping kalau ujung-ujungnya tembus. Halo Bang Aping. Gokil. Anjir ya. Parah itu bener-bener itu pas lu dibagi nggak kena bang pas di tangan itu. Apanya? Dibagi. Tangan ada yang kena. Oh tangan. Apa aja bang yang luka yang lu terima? Kalau yang di situ? Itu tangan ini sama perut udah. Anjir. Itu doang. Tapi kagak dalam. Kalau yang di perut mah paling 2 cm lah. 2 cm. 2 cm. Tapi sobeknya. Kagak nggak dijahit. Ditolongin sama warga gue itu. Tapi akhirnya dia lah yang jebol ya bang ya. Sebelah kanan jebol, sebelah kiri dia yang jebol. Oh.
Itu kenapa lu berpikir? Nah, kenapa lu itu bahwasanya selon banget bang, cuma pakai sendal doang? Gimana ya? Ada bini gue lagi. Kan gue kan dulu kan emang gimana ya? Setiap ribut itu gue pasti mikirin orang yang deket sama gue. Gue pengen besok itu ketemu dia dalam keadaan seger, sehat gitu. Makanya gue sebelum ribut itu pasti mikirnya gitu terus. Terus ditambah dorongan minuman gitu. Makanya mungkin jadi lebih tinggi nyalinya. Kali itu juga. Nggak mikir kali ya? Iya. Oke. Jadi tawuran itu cuma hobi ya bang ya? Bukan hobi juga tuh. Oke, emang terus apa bang? Terus apa tuh? Apa ya disebutnya ya? Masa-masa mencari jati diri kali. Iya, kali. Anjir. Oke, gokil. Anjir. Nah, setelah itu dari pihak lu kan ada korban nih bang? Dari pihak gua ada itu yang ada kelas dada gua ya. Nah bener ini waktu itu Bang Atok juga cerita tuh ya. Iya. Dan dari pihak dia juga ada nggak bang korban? Kayaknya nggak ada ya. Iya nggak ada. Cuma emang gue lihat juga sih BR itu lu jarang pakai BR. Yang sebelah kanan doang nih yang pakai BR nih. Iya. Anjir loh, ini benar-benar keren sih angkatan nih. Angkatan keren. Selanjutnya apa nih bang nih yang buat lu bisa bertahan di sekolah KN? Apa guru-gurunya nggak tahu? Maksudnya nggak tahu. Kalau bahwasanya ada murid sekolah KN ini yang tawuran. Mungkin juga mereka nggak tahu. Mungkin juga tahu, iya. Anjir. Nah, gue mau lanjut lagi nih bang. Pasti kan kalau kita punya rasa dendam bang ya, dulu ya, ini dulu ya. Ketika teman kita disakitin, ada nggak lu pengen ngebalikin bang pas kejadian itu? Gua pribadi nggak ada. Nggak, maksudnya teman gua kena, terus besok gua harus ngenain dia, nggak ada gua. Nggak ada perasaan buat ngenain balik gitu. Tapi kalau ngomong ngebalikin, apa gimana sih? Mau janjian lagi mah ada? Ada, kalau misalkan janjian, contoh gini aja. Lu kena, lu temen sekolah gua dulu, lu kena. Tapi gua nggak ada pikiran buat pengen ngenain balik yang ngenain lu gitu. Nggak ada gua kalau pikiran kayak gitu. Tapi kalau misalkan tawuran, janjian gitu mah itu mah emang udah tradisi kali ya. Iya. Tradisi. Anjir. Sumpah. Menurut gue yang gue tangkap sih Bang Fuad ini nggak dendam sih ya bang ya untuk soal kayak gitu ya. Gokil. Gue mau cerita apa lagi, gue bingung nih asli. Banyak banget sih cerita dari Bang Fuad. Sekarang udah jauh dengan hal itu, udah kerja juga Bang Fuad. Alhamdulillah. Begini loh maksud gue, jangan pernah kalian menilai masa lalu seseorang dengan sebelah mata ya bang, karena kalian belum tahu orang itu nantinya kedepannya bakal jadi apa sih menurut gue sih. Nah nih, gue mau tanya di bang nih, tanggapan abang deh buat yang kemarin baru terjadi di Bogor nih bang. Kan yang aneh dengar STM itu udah rada kering lah ya, maksudnya dalam arti udah jarang video yang beredar. Tapi SMA tiba-tiba kayak gitu bang. Ya mungkin itu pikiran mereka yang sedikit kasar ya, tolol aja. Iya. Udah tahu STM-nya aja udah jarang tawuran. Ini SMA ngapain ikut-ikutan gitu? Sampai meninggal sih. Sampai meninggal malah. Terus abis itu dia malah ngerasa cuek aja gitu. Abis ngebunuh orang, cuek. Kayak psikopat, tau gak psikopat? Iya kan? Iya. Kayak psikopat apa jatuhnya tuh? Aduh kacau. Gak punya salah, yang merasa gak punya salah ya bang? Iya. Oke, ini mungkin ada cerita Bang Fuad nih bang, yang mungkin belum diceritakan nih. Yang ulang tahun mebut kali. Itu ulang tahun mebut ya. Penasaran nih. Kalau itu mah kocak itu mah. Iya. Gimana itu bang? Itu posisi gua lagi tinggi juga, posisi lagi tinggi, lagi gitu ya. Di situ udah gua majuin sama temen gua tuh, sama kawan gua berdua, sama-sama rame, tapi yang paling depan gua sama temen gua itu yang berdua. Musuh itu gua lewatin. Iya, jadi gua tuh sampai ada di tengah-tengah musuh. Iya. Karena nggak sadar musuh-musuh yang lain tuh gua lewatin di situ teh.
Sampai di situ gua dari belakang digedigin pakai apa? Tahu gedig gak apa? Iya, Dipukul iya. Dipukulin, ada yang pakai bambu. Mungkin itu mah dari musuhnya juga nggak ada persiapan, nggak ada BR gitu ya. Dari Outkain juga nggak ada BR ini. Ada BR tapi paling yang megang yang belakang, tim hore. Sampai di situ gua megang double stick di situ. Diambil, gua kira temen, taunya musuh. Main dipegang aja double stick gua tuh ya. Main dipegang sama double stick gua dipegang sama musuh, diambil sama dia, malah digedigin ke gua. Oh, lu nggak tahu itu musuh, Bang? Iya. Anjir. Lagi tinggi di situ ininya, posisinya. Udah gitu di situ taunya alhamdulillah temen gua yang di belakang itu pada majuin juga. Iya, jadi gua ketolong juga lah sama teman-teman gua. Mungkin teman gua ngeliat, gua udah ada di tengah-tengah musuh tuh sendirian. Iya. Anjir. Kocak juga kalau kata gua itu di situ. Dan akhirnya menang. Iya. Lu ngerasain digedigin, Bang? Itu pakai CR nggak? Kayaknya mah enggak. Cuma Kayaknya mah iya enggak. Udah tumpul lah ya. Anjir. Ultah mebut, Bang? Ultah mebut itu di Kopem. Itu juga dia lagi sambil dikawal satgas kalau nggak salah. Ada satgasnya di situ. Dari SBM ada satgasnya, dari Outkain satgasnya itu mungkin telat datang kali ya. Di situ. Kan nggak jauh dari Gang KN. Ributnya itu nggak jauh dari Gang KN di daerah Kopem. Di situ. Baru pas udah habis ribut, satgas Outkain mah datang. Di situ. Udah buyar situ. Kocak aja di situ. Gua sampai ngelewatin musuh. Teman gua sampai ada yang ngelihat katanya, itu si buat udah di tengah-tengah, katanya bantuin jadi pada maju. Solid juga ya berarti. Iya. Untungnya di situ menang. Coba kalau kalah gue yang kebagi di situ kali. Parah itu kalau Iya. kalau kalah mah di tengah-tengah musuh. Itu musuh ada yang sadar nggak, Bang? Apa? Mungkin ada. Kalau kata gue iya sadar gue di situ. Kalau misalkan mereka nggak sadar, nggak mungkin gue digedigin, nggak mungkin gue dipukulin. Anjir. Nah kalau ngomong soal tadi nih, Bang ya, lu pernah nggak sih namanya, lu kan gue liat di KN itu, Bang ya, di beredar video itu jalan terus mau maju nih, lu pernah nggak sih ngerasain lu jebol pas lagi mundur gitu? Nah kalau lagi tawuran, maksudnya kan lu nggak bisa lari nih, Bang, lu jebol tuh. Pernah gue kayak itu, iya, di Citerep. Ulang tahun Sekai kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya ulang tahun Sekai di Citerep. Emang di situ gue nggak majuin, soalnya kan di situ posisi gue di dalam gang. Terus yang ini teh yang apa yang udah ribut teh, udah pada ribut di luar. Gue baru keluar gang, temen gue udah pada mental, ya gue ikut mental. Ikut masuk ke gang. Jadi belum sempet maju lah ya, Bang. Iya. Dan akhirnya lu lari tuh, Bang? Hah? Lari? Ngumpet. Oh ngumpet. Kagak lari mah lari tapi pelan kan, lari gue pelan apa? Lari tapi nyumpet di rumah siapa itu ya? Si Mambang ya, rumah si Mambang di situ gue, ngumpet di situ. Kan gak jauh dari rumah temen gue di situ. Lucu aja gitu ya. Maksudnya tadi Bang buat itu bercerita ya semacam nggak bisa lari nih, gue pengen tahu nih kayak gimana. Oh, ternyata ngumpet ya, Bang. Ya. Gokil. Oke. Itu ultah Sekai, Bang. Ultah Sekai. Ya, lu setiap ada yang ultah, pokoknya dari SBM ada yang ultah, lu pasti nyambut ya? Iya pasti. Itu mah pasti, kalau memang ada yang ultah, mau Outkain yang ultah, mau musuh yang ultah, pasti nyambut mah. Oke, Bang, nih pas itu gue ngeliat waktu itu coret-coretan ya, Bang ya, coret-coretan lu yang rame banget nih. Rame banget sih menurut gue itu, yang dikawal polisi ya, Bang ya? Itu lu angkatan lu sih? Iya. Itu angkatan lu ya? Itu kayaknya mau janjian apa gimana, Bang? Emang udah kalau misalkan nggak digagalin sama polisi mah itu bentrok gede-gedean. Itu part 2 zamanan gua ya. MSBM, Bang. Itu gimana, Bang, kronologinya? Ya iya, itu awalnya mah bentrok di Gunung Putri. Taunya yang dibentrokin itu polisi lagi bawa pelajar yang mau digiring ke polsek. Akhirnya sih dibubarin sama polisi juga. Jadi kan anak-anak pelajar itu kan pada di truk, bocah yang lain pada nggak tahu di situ ada polisi yang ngegiring. Akhirnya pecah di situ.
buyar gitu. Yang lainnya karena ada polisi, BR dibuang-buangin, langsung akhirnya pada nyumpet di daerahnya temen gue. Di situ ada itu, kalau misalkan jadi bakal jadi perang Badar. Ini sama siap ya? Iya, sama-sama siap. Anjir. Itu emang suara angker banget sih. Kenapa itu bikin merinding bang kalau setiap out KN itu merinding bang. Kalau dengar suara kayak gitu ya merinding itu. Emang itu merindingnya mah karena rame aja kali ya. Emang itu kompak juga sih suara ya. Nah di sini jadi waktu itu pas dikawal polisi itu sebenarnya mau bentrok nih kawan. Mau bentrok, taunya terjadi ya gagal bang ya, karena itulah bisa dibilang ada silop ya bang. Gokil. Ya, jadi akhirnya nggak jadi bang? Nggak jadi, padahal SBM itu udah nunggu di gunung dia. Oh di gunung? Iya di gunung. Ribut di gunung bang? Di bawah gunung. Oke. Ya di gunung gitu. Oh di bawah gunung. SBM udah siap di gunung. Terus taunya dikira bocah itu SBM udah pada mau nyambut juga. Taunya itu pelajar yang ketangkap sama polisi. Oh di situ. Di bawah gunung itu? Bukan yang di gunung, yang di sebelum tongkrongan SBM. Oh iya. Jadi kecot lah itu ya. Iya. Taunya itu tuh pelajar yang ditangkap sama polisi. Udah nungguin sampai malam, jam berapa itu? Jam 11-an kali ada, jam 11 malam. Jam 11 malam dikira udah aman. Bocah pada naik lagi ke BM-an. Taunya udah udah ditungguin sama polisi itu depan gang itu tuh. Akhirnya digiring ke polsek. Abang? Iya, semua. Anjir. Jam 11 malam ya? Iya. Berarti emang udah niat lah ya gitu ya. Pokoknya harus janjian nih hari, maksudnya berarti hari bahagia lah, seluruh SM ya. Lulusan itu hari bahagia. Nah akhirnya ya mungkin polisi ini baik sih bang menurut gue ya. Enggak mau terjadi. Ada baiknya juga, bener. Tapi bete juga sih ya dulu mah ya. Kalau pelajar kan digituin bete. Karena juga ribut. Anjir. Tapi untungnya juga nggak jadi juga itu. Kalau misalkan jadi, feeling gua aja ini mah ya, kalau misalkan jadi, bocah UTKN banyak korban. Kenapa bisa mikirnya itu bang? Mikirnya, pertama BR udah ambil duluan sama polisi pas lagi bentrok pertama, tapi nggak jadi bentrok karena dikawal polisi. Terus yang kedua, yaitu BR cuman sisa 1 biji. 1 biji? Iya, gua yang megang itu 1 biji BR. Udah dari situ, gua udah punya feeling, ini pasti banyak yang kena ini, kata gua dari situ. Kalau misalkan bentrok juga, feeling gua. Besoknya itu gue mikir, kalau misalkan semalam jadi bentrok, kata gue, bocah pasti banyak yang kena. Iya. Korban banyak ya? Iya, pasti banyak korban. Terima kasih Pak Silop. Tapi bete juga BR diambilin. Tapi itu kalau ngomong soal BR bang ya, kira-kira persediaan BR lu itu berapa bang? Pas itu? 2 karung kali. 2 karung? Iya. Anjrit. Berpala gue lu. Iya. Ingat berarti BR bikinan semua bang? BR bikinan semua itu. Kalau gue yang gue pegang itu punya adik kelas gue yang abis pada nyumpet di gang itu kan masih ada adik kelas gue yang pada mantau. Di situ gue dikasih, bang nih bang BR bang ya. Kasih di situ. Terus yang lain pada kemana? BR kagak ada, diambilin polisi. Berarti ini BR segini albes dikasih BR 1 kata gue tuh. Iya. Kata gue di situ dia sempet kesal juga sama adik kelas gue, kata gue teh, lu kagak tahu ini kelulusan gue, kata gue teh gitu. Ini kelulusan gue, kata gue teh, gue kagak mau kayak yang udah sampai ada yang mati waktu itu. Makanya dari situ sempet kesal aja dulu itu mah. Sempet kesal ke adik kelas gue. Nah itu kalau boleh tahu yang meninggal itu mah beda acara lagi. Oh jadi beda acara, bukan tahunan abang ya? Tahunan gua, tapi beda acara itu. Bukan kelulusan itu. Itu ribut sama SBM bang? Gimana bang kejadian? Itu ada bang kan? Ada. Itu gimana kejadiannya bang? Itu sebenarnya mah meninggal bukan karena dibacokin, dia ketabrak kereta. Kan itu pas lagi ulang tahun KN Cilengsi. Jadi gua manggil tamu Albes, iya si Albes itu mah manggil tamu lumayan banyak. Dibawa ke Cilengsi. SBM juga manggil tamu lumayan banyak. Jadi itu seru aja lah kalau kata gua. Di situ udah bentrok,
nggak bentrok dulu. Gua jalan ada kali 2 kilometer. Jalan dari Holcim, tau gak Holcim? Pabrik Holcim daerah Cilengsi. Nggak tahu gue. Iya. Jauh ya. Dari Holcim sampai tol pojok. Gunung Putri. Mungkin udah capek juga di situ ya. Terus di situ bentrok di full truck. Kalau yang pertama ya, yang ada gua full truck. Kalau yang di full truck gua bisa ngejebolin di situ, sampai masuk ke dalam full trucknya itu, diacak-acak. Tapi pas ribut kedua, pas abis dari full truck ribut lagi di tol pojok itu, mental. Kayaknya, kalau gua udah abis dari ribut di full truck, gua langsung dibonceng sama alumni. Capek atau jalan kaki dari Holcim. Jauh juga ya lumayan ya. Gue langsung dibonceng sama alumni di situ. Padahal gue ngelewatin tol pojok itu, tapi gue nggak ngelihat anak SBM pada di situ. Taunya anak SBM masih di atas gunung dia, belum turun. Dan pas kejadian itu bang, pas kejadian yang temen lo sampai lewat itu gimana itu bang? Itu pas abis ributnya. Abis ribut di full truck? Iya, abis ribut di full truck sama di tol pojoknya itu. Nah, kok bisa kejadian tabrak kereta bang? Udah pada nyumput, udah pada dibubarin polisi, nongkrongnya di rel kereta. Di situ. Digebrak lah ya? Ketabrak kereta, matinya. Enggak, bukan digebrak sama musuh. Jadi dia itu, gua ngedengar ceritanya mah, katanya mah ya ditutupin sama setan budak dia. Budak. Kayaknya itu gue ngedengar ceritanya mah. Banyak sih emang kejadian di kereta ya bang. Jadi pas ada kereta lewat, yang lain mah minggir, dia masih di situ, masih di rel. Setan budak emang tuh, anjir tuh, sial tuh. Kesel banget, kenapa sih ada setan budak? Aduh, oke nih, mungkin suatu pelajaran nih buat kalian yang masih nongkrong di jalur kereta ya bang ya. Power. Oke, janganlah, apalagi terutama basis gue juga bang dulu, basis gue di kereta kan nongkrongnya ya. Sempet bunyi-bunyi kayak gitu, aduh ngeri banget. Hampir waktu itu cuma bukan dari Sasmita kan dulu, Sasmita ya, bukan Sasmita, tapi orang bang, orang kayak cuek gitu, jalan aja bang, padahal kereta mau lewat. Untung ditarik langsung, kereta. Tapi enggak, dikit banget. Kalau emang nggak ditarik itu mungkin kena. Tabrak kereta mau kesenggol dikit dia mati. Bener. Power. Oke nih bang nih ya. Gue mau tanya nih bang nih, untuk abang nih atau alumni yang dulunya ribut mulu nih bang. Apa sih bang manfaat dari tawuran bang? Nggak ada manfaat pisan. Nggak ada ya bang? Nggak ada pisan. Oke, merugikan lah ya. Dan bukan merugikan diri sendiri doang, merugikan orang banyak. Merugikan banyak pihak, merugikan orang lain karena risih ada tawuran, membuat kemacetan, ya kan ya. Kalau misalkan lu kena, yang rugi orang tua juga. Cuman sebatasnya doang ya bang. Oke. Dan dampaknya itu bang, kalau boleh tahu yang lu terima bang, kasih tahu ke mereka bang, dampak dari tawuran. Dampak dari tawuran. Kalau dampaknya itu, kalau gue pribadi ya, di diri gue sendiri, dampak tawuran itu alhamdulillah udah hilang semua. Maksudnya udah orang lain mandang gue itu alhamdulillah udah nggak sebadung dulu. Mungkin kalau misalkan kayak orang-orang yang sering tawuran terus belum insaf, orang lain juga mikirnya lu itu bangsat. Ya. Gokil, ini mungkin udah sampai segmen acara nih Bang Fuad. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ceritanya Bang Fuad. Ini mungkin suatu pelajaran juga buat kita, bahwasanya tawuran nggak ada manfaatnya, bener kata Bang Fuad. Bukannya kita so tua atau so menggurui, bahwasanya kita udah merasakan ya Bang, merasakan, dan kita memberi saran agar kalian itu sadar. Ya meskipun ya bisa dibilang lu ngomong kayak gini percuma Bang. Lu ngomong kayak gini percuma Bang. Seenggaknya kita udah ngasih yang terbaik buat mereka ya Bang. Mungkin ada nggak Bang kata yang buat mereka sadar nih Bang, kata-kata mutiara, kata motivasi? Apa ya? Nggak tahu gua. Ya. Yang penting intinya stop tawuran. Stop tawuran. Jangan tawuran lagi. Jangan tawuran lagi. Mungkin itu aja nih yang bisa disampaikan oleh gua, oleh Bang Fuad.
mohon doanya untuk almarhum ya bang, mohon agar almarhum itu diterima di sisi Allah dan mendapatkan surga Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari gua Rizky Ramadan, mohon maaf kurang lebihnya dalam tutur kata bahasa baik disengaja dan tidak sengaja, dan juga pelaku tawuran di zaman dahulu menyesali perbuatan gua yang dulu dan menyesali dan takut juga dicontoh sama adik-adik kelas gua karena melihat abang kelasnya dulu kayak gini. Moga aja kedepannya itu apa ya, baik-baik aja lah ya. Ya kedepannya itu nggak ada lagi tawuran, nggak ada lagi tawuran kayak gitulah. Oke, gokil. Ini contoh alumni yang baik ini bang. Gue mau tanya kali lagi nih. Nah bang, kalau misalkan ada pergerakan dari alumni SBIM dan AUD-KN soal perdamaian bang nih, penyatuan ya, penyatuan ini, lu terima nggak? Terima banget lah. Terima banget. Iya. Moga aja itu bisa terrealisasi. Kalau pendeklarasian stop tawuran pelajar itu. Dan gue pengen juga sih yang pernah gue omongin ke senior gue, pengen mengedukasi dan disampaikan secara langsung ke setiap sekolahan yang doyan tawuran, bahwa tawuran itu nggak baik, nggak bagus, nggak ada manfaatnya, malah merugikan orang banyak. Semoga aja senior gue, abang-abang kelas gue dapat mewujudkan cita-citanya, realisasi stop tawuran tawuran pelajar tersebut. Oke, mantap nih penyampaian dari Bang Fuad. Mohon maaf ya Bang ya kalau jamuannya kurang nih Bang nih. Oke. Terima kasih nih buat yang udah support channel Bang Botrip. Terima kasih, sejauh ini kalian adalah saudara Bang Botrip. Oke. Terima kasih dari gue Rizky Ramadan dan juga Bang Fuad KN. Gue undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.